Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin menunjukkan caranya atau tips bagaimana menyetir mobil Matic, teman-teman. Jadi video ini khusus untuk pemula ya, untuk yang sudah advance, nggak usah nonton saja. Tapi kalau mau nonton ya monggo sih, nggak apa-apa. Jadi kali ini saya menggunakan mobil Daihatsu All New Sirion tahun 2021 atau Sirion yang sebelumnya juga sama, teman-teman ya. Tapi personelnya di sini. Kalau yang 2021 dia personelnya sudah di bawah. Jadi di mobil ini, di tutorial ini saya ingin menunjukkan cara menyetir mobil Matic yang konvensional, teman-teman. Nanti untuk tutorial bagaimana caranya menggunakan mobil Matic yang Tiptronic atau yang CVT nanti akan saya buat videonya setelah video ini, teman-teman ya. Jadi kali ini saya menggunakan transmisi Matic konvensional. Jadi perlu diketahui sebelumnya Matic itu sebenarnya ada beberapa, teman-teman, tapi yang paling utama itu adalah Matic dua Matic ini ya, Matic konvensional dan juga Matic CVT, teman-teman. Ada juga nanti AGS ya. Tapi yang kita bahas hanya dua ini. Yang pertama adalah Matic konvensional, di mana dia masih menggunakan gear. Jadi nanti bedanya akan saya bahas nanti kalau misalkan kita perjalanan. Yang pertama adalah kita pastikan gigi ini sebelum menyalakan mesin, teman-teman ya, gigi ini di posisi P atau parking. Jadi supaya aman kalau misalkan kita mau menyalakan mobil. Dan juga ada beberapa tipe mobil, terutama yang baru itu, kalau dia tidak di posisi P itu tidak bisa nyala. Terus kemudian yang kedua adalah injak rem. Nah, injak rem menggunakan kaki, teman-teman ya, kaki sebelah kanan. Injak rem menggunakan kaki sebelah kanan. Walaupun kita menyetir menggunakan mobil Matic yang pedalnya itu hanya dua, tapi kita tidak boleh menggunakan kaki kiri dan kanan. Kaki kiri kita tetap diem saja. Jadi yang menginjak rem dan gas itu tetap kaki kanan bergantian. Kita injak rem kaki kanan, terus kemudian kita nyalakan mesinnya, teman-teman. Nah, posisikan tetap ya di parkir. Jadi dia sudah nyala, terus kemudian kita nyalakan AC-nya karena panas. Panas banget ini ya. Jadi kita nyalakan AC, saya agak pelan aja ini. Kita nyalakan AC, terus kemudian pastikan rem dilepas juga enggak apa-apa. Dan juga posisi ini tadi handremnya masih nyala, teman-teman ya, masih posisi ngunci. Jadi ketika misalkan kita di turunan atau di tanjakan itu kita dibantu oleh handrem atau rem tangan dan juga remnya. Terus kemudian langkah selanjutnya, teman-teman, sebelum kita memasukkan gigi, tentunya kita injak rem lagi. Injak rem. Di sini transmisinya saya jelaskan dulu dari P, terus kita tarik ke belakang. Ini memang ada dua, teman-teman ya. Jadi yang lurus seperti ini itu menggunakan tombol yang di depan sini atau di samping biasanya. Terus atau ada yang mengikuti alur. Kalau yang mengikuti alur itu tidak ada tombolnya. Sama saja, teman-teman ya. Untuk urutannya sama. Biasanya itu adalah P, R, N, D4, 32 atau PRND atau PRN 1 2 3 atau D. Berbagai macam tipe. Jadi semua tipe mobil itu modelnya beda-beda, teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan di mobil saya yang Lancer, nanti beda juga. Kali ini kita bahas menggunakan mobil Matic yang Daihatsu Sirion. Jadi P itu kalau kita pencet, untuk ke R kita harus pencet, teman-teman. Jadi tenang saja, kalau misalkan posisi P takut nanti kok tiba-tiba ke R, itu enggak mungkin bisa, kecuali kita pencet dari depan ini ya. Kita pencet, terus kemudian kita ke belakang. Nah, pertama ini adalah R atau mundur, teman-teman ya, R, mundur. R itu bukan turbo tapi mundur ya. Terus kemudian kita ke N. Nah, terus kemudian kita ke D. Nah, khusus dari R ke N, D, 3, 2 atau ke L itu enggak usah ditekan. Ini enggak apa-apa. Tapi khusus dari P ke R atau dari N ke R itu harus ditekan, teman-teman. Fungsinya adalah untuk safety saja sih. Terus kemudian dari N kita maju ke D, jeglek. Kalau saran saya sebelum rem dilepas itu handrem kita lepas dulu. Nah, handrem kita lepas, terus kemudian kita jalan. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini rem itu dilepas sedikit-sedikit ya. Nah, remnya dilepas sedikit-sedikit. Karena kalau kita lepas secara full, remnya itu kita lepas secara full, dia langsung menuju kecepatan stabil, teman-teman. Mungkin sekitaran 5-10 km per jam ya. Dia maju terus gitu. Jadi tipikalnya Matic itu seperti itu, teman-teman. Kalau kita menyetir mobil manual, itu koplingnya kita lepas, dia langsung jedut gitu ya, mati. Tapi karena ini kopling otomatis, jadi kita lepas remnya, asalkan dia di posisi D atau 3 atau 2, posisi jalan, itu dia bisa jalan. Nah, bagaimana kalau ditanjakan, Mas Iko? Sama saja, teman-teman. Jadi ditanjakan itu dari N atau dari P itu langsung kita ke D, dan jangan langsung dilepas rem, teman-teman ya. Kalau ditanjakan ya, jangan langsung dilepas rem. Kalau ditanjakan itu kita posisikan D,
terus kemudian kita handrem ya, handrem, rem kita lepas, kita injak gas sedikit sampai dia tuh ngangkat sedikit, baru handrem kita lepas. Itu kalau posisi tanjakannya terlalu terjal teman-teman. Tapi kalau tanjakannya sudutnya tuh nggak terlalu terjal, mungkin seginilah, nah segini nih, itu nggak apa-apa, kita nggak usah pakai handrem, nggak apa-apa, karena tenaga dari langsamnya mesin matic ini sudah kuat untuk naik sedikit lah, dia jalan sedikit, kecuali muatannya banyak. Yuk sekarang kita coba jalan. Nah sekarang kita akan coba jalan, akan saya jelaskan jalan, tapi yang paling penting adalah kita pakai seat belt dulu teman-teman. Itu saya direkam bojo saya, yuk kamu pakai seat belt dulu. Istri saya juga pakai seat belt teman-teman. Nih, pakai seat belt biar aman. Bukan gaya-gayaan ya, tapi biar aman. Yang pertama adalah seperti biasa tadi, tak tunjukkan tadi ya, rem, ini di rem. Terus kemudian kita pegang handle-nya, kita pencet, kita taruh di D teman-teman. Nah, sudah di D, ini posisi handrem dilepas. Terus kemudian pedal rem itu dilepas. Nah, ini kan sudah jalan sendiri ya, bisa dilihat di depan sana. Ini sudah jalan sendiri tanpa saya gas teman-teman. Nah, ini ya, kaki saya sudah bebas ini ya, free, tanpa saya gas, dia jalan di kecepatan sekitar 10 km per jam. Nah, karena di depan ada anak kecil, tak rem dulu. Di depan ada anak kecil. Oke, tak rem dulu ya. Nah, ini dia akan berjalan secara langsam seperti ini, sekitaran kecepatan 10 km per jam. Tapi setiap mobil itu beda-beda teman-teman ya, beda-beda, tergantung juga dari kondisi maticnya. Jadi pastikan teman-teman kalau misalkan mau membeli mobil matic, itu pastikan maticnya bagus teman-teman. Saya tak ngelurui satpam dulu. Nah sekarang kita lanjut lagi ya, sudah ngelurui satpam ini tadi. Jadi posisi ini adalah di D teman-teman. Dan di sini biasanya ada indikatornya ya, di mana MID atau di sini itu biasanya ada indikatornya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau di manual itu kan ada tulisan di sini, kalau di sini tulisannya di sini, atau di MID juga bisa. Terus kemudian kita gas teman-teman. Ini enggak saya gas loh, karena ini jalannya agak turun sedikit, dia kecepatan 20 km per jam. Dan RPM-nya biasanya dia ya tergantung settingannya sekitar 800 sampai 900 ya. Ini posisi AC nyala. Jadi kalau misalkan kita gas sedikit, nah ini adalah bedanya matic konvensional dengan matic CVT teman-teman. Ini posisi gigi kedua, ini gigi 2, tapi dalam posisi D4 atau driving yang dia tuh otomatis. Kalau misalnya kita gas, nah ini agak terasa perpindahan giginya teman-teman, dari 2 ke 3 tadi. Jadi kayak ngek gitu, mirip seperti mobil manual, tapi dia halus karena ada planetary gear-nya. Jadi untuk perpindahan antara giginya, jadi masih menggunakan gear. Beda dengan CVT, dia menggunakan fan belt teman ya, belt ya, karena continuous variable transmission. Jadi kayak motor skuter itu teman ya, motor Scoopy. Jadi ada gear, puli seperti ini. Nah, perbedaan diameter sih sebenarnya. Jadi untuk yang mobil matic seperti ini teman-teman, jadi ya feel-nya tinggal teman-teman merasakan sendiri untuk nyetirnya. Dan posisikan teman-teman kalau misalkan mau menyetir, itu posisi duduk, terus kemudian spion kanan, spion kiri, spion tengah, itu diatur dulu sebelum teman-teman jalan. Jangan sampai kalau teman-teman pas jalan itu masih mengatur spion segala macam, itu dihindari. Bukan nggak boleh ya, tapi dihindari karena demi keselamatan. Lebih baik teman-teman berhenti dulu sebentar, terus kemudian nyeting-nyeting, baru jalan lagi. Termasuk ketinggian dari jok kalau bisa diatur, terus kemudian sama ini recliningnya ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa senyaman mungkin, jangan sampai teman-teman tuh nggak nyaman. Nah untuk yang D3 ini seperti ini, mungkin bojoku bisa dilihatkan ini ya. Untuk D3 2 ini adalah gigi 3, jadi dia tuh ngunci di gigi 3 maksimalnya teman-teman. Kalau 2 dia ngunci di gigi 2, jadi 1 2. Ini biasanya digunakan untuk tanjakan, karena untuk tanjakan sendiri itu kalau misalkan kita pasang di D4, dia nanti setelah RPM terpenuhi, torsinya terpenuhi, dia otomatis akan pindah ke gigi atasnya. Misalkan dari gigi 1 dia otomatis pindah ke 2, otomatis pindah ke 3. Terus nanti kalau kurang lagi dia turun lagi ke 2, ke 3 lah. Itu kan ya bisa jadi cepat merusak dari umur transmisinya. Lebih baik kita panteng di gigi 2 saja, karena dia nanti di RPM berapapun gigi itu atau gearnya tetap maksimal di 2, sehingga kita mendapatkan torsi atau tenaga yang maksimal untuk mendaki teman-teman. Nanti untuk tutorial
mengemudi di jalan tanjakan akan saya buatkan video tersendiri. Jadi secara garis besar untuk tutorial singkat untuk pemula teman-teman ya, untuk yang baru belajar mobil, untuk video untuk mobil Matic cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang masih belum jelas, monggo silahkan tanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab atau dibantu jawab oleh teman-teman lainnya yang lebih ahli teman-teman. Nah, kayak ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan mobil manual, itu ada engine brake-nya atau istilahnya putaran mesin yang kayak ngerem lah. Kalau misalkan kita dari gasnya dilepas atau turunan dia gereng. Tapi kalau Matic itu nggak ada teman-teman. Tapi memang ada beberapa Matic mobil yang memang ada kayak istilahnya kayak engine brake, tapi bukan engine brake, ya engine brake juga sih, kayak Lancer saya juga ada teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau teman-teman lurus seperti ini ya, jalanin normal segala macam, ya wes pasang di D aja, tinggal ngerem gas. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman berhenti di lampu merah, itu pastikan posisi giginya itu di N atau di netral teman-teman ya. Karena apa? Supaya bisa kita tidak membebani kerja dari gearnya. Karena dia kan muter terus ya, muter sama dorong terus. Jadi istilahnya kalau orang mau maju terus didorong gini kan ada tahanan, terus nanti ada gesekan, takutnya nanti cepat aus giginya. Jadi kalau misalkan berhenti di lampu merah atau berhenti ya kurang lebih 1 menit 2 menit, lebih baik dimasukkan ke gigi N netral. Dia akan memperpanjang umur dari transmisinya. Oke, cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum.